Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arman Sidiwijaya. Dan hari ini kita akan belajar the essence of sociopreneurship. Jadi di mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship, style yang aku ajarkan atau yang akan kita diskusikan di sini adalah sociopreneurship. Nah, apa sih sociopreneurship itu? Jadi di sini kalau di slide itu mulai muncul sociopreneurship, dan sociopreneurship itu adalah fixing the problem atau menyelesaikan masalah yang solusinya dalam bentuk bisnis. Nah, masalah ini kenapa harus diselesaikan? Karena kita bisa aja sih kita bikin bisnis semakin sukses, semakin besar bisnis kita, cuma orientasinya hanya ke keuntungan saja. Dan saat seperti itu, ya bisnis kita tetap jalan, kita baik-baik saja, tapi masalah di sekitar kita tidak akan berkurang sama sekali. Dan masalah-masalah itu menunggu kita untuk memberikan solusi. Nah, jadi seorang sociopreneurship biasanya akan melihat masalah yang ada di masyarakat, kemudian dia akan menemukan sebuah kegelisahan, lalu dia akan membuat sebuah solusi menggunakan, atau bahasa dari referensi kita adalah meminjam prinsip-prinsip bisnis kapitalisme, dengan misinya adalah kesegeraan atau urgensi untuk menyelesaikan masalah dan juga kasih sayang. Jadi kasih sayang di sini kan muncul dari empati kita dalam memahami masalah. Nah, saat kita mulai untuk membuat sebuah bisnis yang orientasinya menyelesaikan masalah tadi, kita butuh tim untuk mensupport bisnis kita. Dan kemudian kita juga perlu organisasi. Maksudnya organisasi di sini adalah kemampuan kita untuk pertama, membuat perencanaan, dan kedua, mengorganize atau mulai menata orang-orang, menata keuangan, menata sumber daya yang kita punya, dan yang terakhir, kita mulai membangun identitas dari bisnis kita ini. Dan sebagai motivasi, kita juga harus memiliki alasan bagi para relawan atau orang-orang yang kita ajak untuk berkolaborasi, apa yang membuat mereka harus terlibat di sini. Dan di sini kita bisa menawarkan dua hal di sociopreneurship, yaitu rekreasi dan juga kerja khusus. Rekreasi di sini adalah kita akan mendapatkan kepuasan saat kita memberikan solusi di masyarakat, membuat orang-orang terbebas dari masalahnya. Dan kemudian kerja khusus, karena kerja yang kita lakukan di sini tidak hanya menghasilkan keuntungan buat kita, tapi kita mempunyai kemanfaatan yang luas di masyarakat. Nah, karena kita menggunakan prinsip bisnis dan juga kapitalisme, maka konsekuensinya dalam menjalankan bisnis ini, teman-teman juga harus membuat sebuah inovasi, karena saat kita berbicara bisnis, kita punya banyak kompetitor, kita harus mempunyai kebaruan di bisnis kita yang akan menjadi alasan orang untuk membeli produk kita atau menggunakan jasa kita. Yang kedua, kita juga harus mengupdate informasi agar kita bisa memahami atau bisa memetakan kondisi yang ada di sekitar kita. Dan terakhir, mengupdate knowledge, pengetahuan kita, termasuk juga saat ada tren berubah sekarang gitu dari analog ke digital, pengetahuan kita bisa mumpuni untuk masuk ke tren yang baru. Nah, output dari sociopreneurship ini, yang pertama adalah dampak lingkungan, dan yang kedua dampak sosial. Dia maksudnya tidak hanya manfaat bagi masyarakat saja yang didapatkan secara sosial, tapi juga solusi bagi lingkungan fisik, lingkungan hutan, lingkungan laut. Semuanya bisa mendapatkan dampak positif dari sociopreneurship yang kita buat. Dan sebagai bisnis, kita juga akan mendapatkan output berupa keuntungan. Nah, hal berikutnya yang harus difahami oleh teman-teman yang ingin membuat bisnis sociopreneurship adalah membangun jaringan komunikasi dan juga publikasi pada pihak ketiga, yaitu pihak swasta dan pemerintah. Karena yang pertama, pemerintah akan mempengaruhi ini, maksudnya juga bisa membantu atau bisa menghambat ya berjalannya usaha kita. Dan yang kedua, swasta yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Oke, jadi sekarang kita masuk
ke fase terakhir, yaitu saatnya teman-teman untuk memulai bisnis sociopreneur. Nah, hal pertama yang harus teman lakukan adalah lihat masalah dengan jelas. Ini maksudnya teman-teman saatnya memperkuat rasa empati terhadap lingkungan sekitar kalian. Coba perhatikan dengan empati tadi ya, ada masalah apa sih yang muncul. Misalnya teman-teman kemudian melihat, oh ternyata banyak orang yang buang sampah sembarangan di kali, atau banyak pesepeda yang jalan berbaris 3. Nah, di sini kumpulkan semua masalah tadi. Gak usah mikirin solusinya dulu, tapi coba kumpulkan semua masalah dan rasakan kegelisahan apa yang muncul di sini, apa yang nggak bener di sekitar kita. Nah, tahap yang kedua, mulailah tindakan yang solutif. Jadi di sini teman-teman sudah mulai memikirkan solusinya. Misalnya tadi ya, sekarang ini ternyata banyak yang bersepeda dan masalahnya banyak yang bersepeda jejer 3 sehingga mengganggu kenyamanan pengguna lalu lintas yang lain dan juga membahayakan sebetulnya bagi pengendara sepeda ini. Terus solusinya adalah kita membuat event bersepeda sekaligus mengedukasi mereka. Nah, setelah kita menemukan tindakan solutifnya, tahap yang ketiga adalah inisiatif inovatif membantu orang. Eksekusi deh itu solusi kalian. Jadi kita mulai breakdown nih, apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan hingga membuat sebuah event tadi. Oke ya, jadi tadi ada 3 langkah yang dilakukan sebagai seorang sociopreneurship. Yang pertama, pahami masalah, bikin solusi, dan yang ketiga, mulai membuat eksekusi solusi ini di masyarakat. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.